wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu sahabat pendidikan semua, pada kesempatan kali ini saya hadir untuk menyampaikan mengenai panduan penyusunan soal asesmen satuan pendidikan. Nah, pada tahun ajaran 2022-2023 ini kita sudah memasuki bulan Maret ya, dan sebentar lagi kita untuk jenjang sekolah dasar khususnya akan menyelenggarakan ujian sekolah ya, dan sekarang disebut dengan istilah asesmen satuan pendidikan. Nah, seperti apa untuk melaksanakannya? Di channel Presno Berbagi akan membagikan mengenai informasi tentang bagaimana penyelenggaraan dan bagaimana penilaian serta pelaporannya. Untuk video kali ini saya hadir menyampaikan panduan penyusunan soal asesmen satuan pendidikan. Mari kita kaji bersama. Untuk para guru kelas 6, kepala sekolah maupun pengawas, silakan ikuti tentang panduan penyusunan soal asesmen satuan pendidikan. Asesmen satuan pendidikan yang selanjutnya disebut ASP adalah asesmen sumatif yang diselenggarakan pada akhir jenjang pendidikan. Satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik sesuai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. Fungsi dari asesmen satuan pendidikan salah satunya adalah untuk penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Oleh karena itu, kualitas instrumen atau soal asesmen menjadi sangat penting. Panduan pertama ya, panduan asesmen sumatif. A. Tahapan penulisan soal asesmen satuan pendidikan atau ASP. 1. Menentukan materi esensial. Menentukan materi esensial. Esensi ya. 2. Menganalisis kompetensi dasar atau KD. 3. Menyusun kisi-kisi soal atau ASP. Soal ASP ya maksudnya. Jadi setelah menentukan materi esensi, menganalisis kompetensi dasar atau KD, menyusun kisi-kisi soal ASP, memilih stimulus yang menarik dan kontekstual, menulis butir soal sesuai dengan stimulus, dan yang keenam adalah membuat kunci jawaban dan pedoman penskoran. Nah ini ya, tahapan penulisannya adalah menentukan materi, 2. Menganalisis kompetensi dasar, 3. Menyusun kisi-kisi soal ASP, 4. Memilih stimulus yang menarik dan kontekstual, 5. Menulis butir soal sesuai dengan stimulus, dan 6. Membuat kunci jawaban dan pedoman penskoran. Yang B, kaidah umum penulisan soal pilihan ganda. Nah, untuk soal pilihan ganda, pertama materi. Soal harus sesuai dengan indikator. Ya, dari segi materi ini, soal harus sesuai dengan indikator soal ya yang ada di kisi-kisi. Pilihan jawaban harus homogen dan logis, ditinjau dari segi materi. Jadi sifatnya homogen dan logis ya, ditinjau dari segi materi. C. Soal tidak mengandung unsur sara. Nah ini tidak diperkenankan ya, dilarang itu dengan unsur sara, yaitu suku, agama, ras, antar golongan.
politik praktis, pornografi, propaganda, dan kekerasan. Nah, ini harus diperhatikan ya Bapak Ibu, baik dalam bentuk gambar maupun dalam bentuk kata-kata ya, tidak boleh. Soal tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Bahasanya. Nah, soal ini pilihan ganda ya, bahasanya harus bagaimana? A. Soal disusun menggunakan bahasa Indonesia yang efektif dan ditulis sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baku. Jadi menggunakan bahasa Indonesia yang efektif ya, tidak bertele-tele atau tidak mubah dengan banyak kata-kata ya. Dan sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baku. B. Tidak menggunakan bahasa lokal kedaerahan atau bahasa setempat kecuali mata pelajaran bahasa daerah. C. Tidak menggunakan bahasa yang bertentangan dengan nilai agama dan norma yang berlaku di masyarakat. Ini ketentuan bahasa ya dalam penulisan soalnya. Yang ketiga adalah konstruksi. Konstruksinya, A. Pokok soal harus dirumuskan secara singkat, jelas, dan tegas. B. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. C. Pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. D. Pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. E. Panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. F. Pilihan jawaban tidak mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas benar. Jadi tidak mengandung pernyataan seperti itu ya. Yang G. Pilihan jawaban yang berbentuk angka disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka tersebut. H. Gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. I. Butir soal tidak tergantung pada jawaban soal sebelumnya. J. Satu stimulus dapat digunakan untuk beberapa soal. K. Jumlah opsi pilihan jawaban 4 opsi ya, A, B, C, D untuk jenjang SD ya, atau 4 pilihan jawaban. L. Menggunakan kalimat pertanyaan langsung atau kalimat perintah. M. Pertanyaan atau perintah harus jelas agar mendapat jawaban yang singkat. N. Panjang kata atau kalimat yang harus dijawab oleh peserta didik pada semua soal diusahakan relatif sama. O. Hindari penggunaan kata, kalimat, atau frase yang diambil langsung dari buku teks, sebab akan mendorong peserta didik untuk sekedar mengingat atau menghafal apa yang tertulis di buku. P. Soal harus mengukur kompetensi dan ruang lingkup materi. Q. Jawaban yang ditanyakan harus memiliki kedalaman materi ya. R. Rumusan soal harus tegas, jelas, dan tergambar. Dan S. Penilaian harus memiliki rubrik penskoran yang jelas. Nah, ini ya ketentuan dari soal pilihan ganda. Nah, kaidah khusus penulisan soal
ini untuk penulisan pilihan ganda ya. Kalau tadi secara umum ya. Kalau yang khususnya adalah untuk pilihan ganda. Pilihan ganda PG merupakan bentuk soal yang jawabannya dipilih satu dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Ketentuan skor, jawaban benar skor 1, jawaban salah skor 0. Uraian atau isai. Soal bentuk uraian adalah satu soal yang jawabannya menuntut peserta didik untuk mengorganisasikan gagasan atau hal-hal yang telah dipelajarinya dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut menggunakan kalimat sendiri dengan bentuk tertulis. Nah, itu adalah ketentuan dari cara penulisan untuk soal tes ya, tes tertulis. Ini adalah panduan untuk asesmen sumatif. Pertama adalah penulisan soal asesmen satuan pendidikan, kaidah pilihan ganda ya. Sudah dijelaskan konstruksinya seperti apa. Kemudian kaidah khususnya ya untuk pilihan ganda, isai, dan sekarang panduan asesmen non-tes. Untuk non-tes itu panduannya pertama untuk portofolio. Apa itu pengertian portofolio? Portofolio artinya penilaian portofolio merupakan salah satu pendekatan atau model penilaian yang bertujuan untuk menilai kemampuan peserta didik dalam membangun dan merefleksi suatu pekerjaan atau tugas atau karya melalui pengumpulan koleksian bahan-bahan yang relevan dengan tujuan dan keinginan yang dibangun oleh peserta didik, sehingga hasil pekerjaan tersebut dapat dinilai dan dikomentari oleh guru dalam periode tertentu. Jadi penilaian portofolio merupakan suatu pendekatan dalam penilaian kinerja peserta didik atau digunakan untuk menilai kinerja. Objek portofolio atau evidence. Objek portofolio dibedakan menjadi 4 macam, yaitu hasil karya siswa, artifact yaitu hasil kerja siswa yang dihasilkan di kelas, reproduction yaitu hasil kerja siswa yang dikerjakan di luar kelas, pengesahan attestation yaitu pernyataan dan hasil pengaspatan ya yang dilakukan oleh guru atau pihak lainnya tentang siswa. D. Production ya, yaitu hasil kinerja siswa yang dipersiapkan khusus untuk portofolio. Ketentuan pertama, menentukan tujuan dan fokus portofolio dengan jelas, menentukan isi portofolio sesuai dengan tujuan portofolio, mengembangkan kriteria penilaian, menyusun format penilaian, mengidentifikasi pengorganisasian portofolio, menggunakan portofolio, menilai pelaksanaan portofolio, dan menilai portofolio secara umum. Kemudian yang non-tes itu adalah praktek. Pengertian tes praktek adalah penilaian yang menuntut respon siswa berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Dengan kata lain, dalam asesmen praktek merupakan bagian dari seluruh rangkaian asesmen satuan pendidikan yang akan digunakan untuk menilai kompetensi peserta didik mengenai suatu mata pelajaran yang diujikan secara praktek langsung. Itu uji atau praktek ya, tes praktek. Kemudian penugasan. Penugasan adalah pemberian tugas kepada siswa untuk mengukur atau memfasilitasi siswa memperoleh atau meningkatkan pengetahuan. Penugasan yang berfungsi untuk penilaian dilakukan setelah proses pembelajaran
assessment of learning. Teknik penugasan merupakan teknik penilaian aspek pengetahuan yang menuntut peserta didik untuk melakukan suatu tugas untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi tertentu, ya. Inilah ya ketentuan atau panduan mengenai bagaimana penyusunan untuk asesmen ya satuan pendidikan ya, yaitu antaranya tadi tes tertulis, pilihan ganda, uraian, kemudian ada praktek, penugasan dan portofolio ya. Demikian penjelasan mengenai panduan penyusunan soal asesmen satuan pendidikan ya. Tentunya untuk guru kelas 6, untuk para kepala sekolah dan pengawas, ini sebagai salah satu referensi ya. Mungkin dari masing-masing daerah juga berbeda ketentuannya, tetapi ini secara umum panduannya, penyusunannya demikian. Terima kasih telah mengikuti menonton video ini dengan selesai, dan jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, serta share video ini ke grup WA guru, kepala sekolah maupun pengawas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang jelas, dan sampai jumpa kembali pada video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.